Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dalam pertemuan kali ini. Kita akan belajar tentang membuat poster. Sebelum kita memulai pertemuan ini, marilah kita membaca basmalah dan doa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pembacaan doa tadi Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan bagi kita semua dalam pertemuan kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Apa itu poster? Poster merupakan karya seni atau disebut juga desain grafis yang mempunyai dua komposisi inti, yaitu gambar dan huruf. Jadi poster itu ada gambar dan ada teksnya. Biasanya pengaplikasiannya ditempel di dinding atau di mading, atau kalau di jalan berupa seperti spanduk ataupun baleho seperti itu. Ini ada contoh pagelaran seni. Ini ada poster dari karya seniman Prancis ini pada tahun 1891, Henri de Toulouse-Lautrec. Kemudian ada contoh poster yang lain di sini, ada contoh poster sosiokultural, yaitu tari topeng dari negeri Pasundan, Jawa Barat. Kemudian poster tentang kesehatan, yaitu bahaya narkoba. Jika dilihat dari beberapa contoh tadi, kita bisa melihat bahwasanya fungsi poster adalah sebagai sarana informasi ataupun iklan yang berisikan pendidikan, propaganda kebaikan, sosial, dekorasi, dan lain sebagainya. Pada awalnya poster ini kan kalau kita tahu tidak seperti sekarang adanya. Poster tuh menggunakan cat, kemudian digambar secara manual oleh seniman-seniman yang mempunyai keahlian khusus, dan kita tahu catnya juga cat khusus itu, makanya disebut cat pelakat yang memiliki sifat yang pekat sehingga cocok untuk menggambar dekoratif. Bagaimana langkah membuat poster? Yang pertama adalah kita harus menentukan topik dan tujuan terlebih dahulu, karena dengan menentukan topik dan tujuan nantinya kita bisa menentukan langkah selanjutnya, apa yang akan kita sampaikan, kemudian gambar-gambar apa yang harus kita pilih, kemudian pesan apa yang bakalan kita sampaikan pada poster kita. Setelah memilih daripada tujuan ataupun temanya, yang kedua adalah membuat kalimat yang singkat. Kalimat yang singkat di sini maksudnya kalimat yang sangat mudah sekali untuk dibaca oleh pembaca, kemudian mudah diingat, mengandung sugesti dan persuasif. Karena kalau kepanjangan nanti orang juga nggak bakalan baca. Makanya kalau kita lihat di jalan-jalan tuh
jagalah kebersihan atau buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan contoh yang menunjukkan bahwasannya yang disampaikan itu adalah yang sederhana tapi kesannya powerful gitu. Kemudian yang ketiga, menggunakan gambar. Nah, gambar di sini adalah sebagai penopang daripada pesan yang ingin disampaikan. Nah, antara gambar dan teks adalah dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Jadi harus saling bersinergi ataupun serasi antara teks, pesan ataupun gambar yang nanti disampaikan pada poster. Kemudian menggunakan media yang tepat, entah itu menggunakan kertas, kain, baleho, dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang ini tentu banyak yang sudah meninggalkan poster berbentuk kain karena daya tahannya juga tidak terlalu ramah, kemudian tidak terlalu praktis. Orang-orang dengan kecanggihan teknologi, kemudian perkembangan zaman, poster pun mengalami next levelnya. Akhirnya bisa berbentuk banner, kemudian papan billboard gitu, yang dikerjakan dalam komputer ataupun handphone, serta alat-alat canggih lainnya. Berikut tutorial sederhana membuat poster melalui aplikasi Canva. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mendownload aplikasi Canva di Play Store atau iOS. Ini gratis. Namun nanti untuk menggunakan template ataupun aksen-aksen lainnya ada yang berbayar. Cuma yang gratis sudah banyak dan bisa dinikmati oleh teman-teman sekalian. Logo Canva seperti pada di gambar, bisa langsung di searching atau diketik saja link yang sudah ditulis pada video. Nah, setelah diinstal jangan lupa registrasi menggunakan akun Google-nya atau menggunakan akun Facebook masing-masing. Cara daftarnya mudah kok. Langkah yang kedua adalah menentukan ukuran layer. Nah, pada tahapan ini ada dua metode yang ditawarkan oleh Canva. Yang pertama adalah menggunakan layer, kalau bahasa dulu tuh kainnya gitulah. Kalau sekarang tuh layernya itu sudah ada bawaan dari Canva-nya sendiri, jadi tinggal ngubah beberapa hal saja, atau menggunakan desain sendiri dengan menggunakan blank layer. Blank layer di sini biasanya digunakan oleh mereka-mereka yang sudah expert, yang sudah ahli. Nah, tahapan ini merupakan titik awal pembuatan desain ataupun kreasi poster seseorang. Jadi menentukan blank page di sini, blank layernya itu juga menentukan nanti muatan poster itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar sebelah kiri yang terdapat dalam kotak berwarna merah, itu contoh template atau page yang sudah ditawarkan oleh aplikasi Canva. Nah, ada tulisan free di sana. Kalau ada tulisan free, berarti itu gratis untuk kita pergunakan. Jadi tinggal langsung diklik, nanti teman-teman bisa langsung pergunakan. Langkah kedua, ini bagi mereka yang sudah mahir, biasanya menggunakan blank page seperti ini. Nanti bisa di scroll saat menggunakannya, cari blank
page-nya tulisan bawahnya poster. Biasanya ukurannya 42 kali 59,4 cm. Langkah selanjutnya setelah menentukan tema, kemudian menentukan layer, yang ketiga adalah menentukan utility ataupun bahan-bahan yang akan dipergunakan yang dimasukkan pada poster kalian masing-masing nanti. Itu ada gambar, ada teks, ataupun aksesoris pendukungnya. Ini adalah tahapan penunjang yang harus teman-teman pilih dengan baik. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, antara gambar dan teks harus sinkron ataupun harus saling melengkapi agar menghasilkan karya poster yang baik. Nah, yang harus teman-teman benar-benar kuasai di sini adalah apa fungsi utama pada menu yang ditawarkan oleh Canva, yaitu ada galeri, ada foto, ada video, dan warna. 4 menu inti ini teman-teman harus benar-benar kuasai dulu fungsi dan kegunaannya. Kemudian ada menu lain berupa utility tambahan dari aplikasi Canva, ada 8. Yang pertama teks, untuk kita mengolah pesannya. Kemudian ada image, untuk kita nambahin foto. Kemudian ada video, untuk menambahkan video. Ada stiker untuk menambahkan aksesoris seperti gambar bunga, bola, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu yang lain seperti illustration. Ini untuk menambahkan garis, entah itu berbentuk ujung sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Kemudian template, ya ini template bawaan dari Canva, bisa kita tambahkan juga untuk kemudian kita editing. Kemudian ada logos, untuk menambahkan logo kita. Kemudian ada page, itu untuk menambahkan layer, entah mau buat 1 halaman ataupun 2 halaman dan seterusnya. Mari kita berkarya. Coba kita perhatikan video berikut ini ya. Nah, insya Allah nanti teman-teman bisa lihat tutorial fullnya di link deskripsi pada video ini. Kita lihat dulu. Baik, sekarang kita coba langsung buka aplikasi Canva-nya. Setelah diklik, kita cari layer poster. Layer posternya dicari. Setelah layer posternya didapat, kita klik langsung. Kemudian akan ada blank page warna putih seperti itu. Langsung kita tambahkan image, tapi sebelumnya kita ganti warnanya dulu biar nanti mudah untuk penjelasannya. Nah, sekarang setelah ganti warna, kita ingat cara menambah image-nya adalah tidak boleh langsung klik gambarnya, tapi kita harus klik tanda plus di sebelah kanan bawah dulu. Kemudian kita pilih gambar-gambar yang bakalan kita olah untuk pelengkap daripada karya kita. Nah, seperti itu. Ini hasil olahan finalnya, sederhana. Jadi ditambahkan beberapa gambar di sini. Kemudian ada pesan yang juga sudah didesain sedemikian rupa.
Jadi tujuan karya ataupun poster yang saya buat di sini adalah mengajak bagaimana teman-teman dan semuanya untuk bersemangat dan antusias menyambut Ramadan dan menjalankannya. Jadi nanti teman-teman bisa berkarya seperti ini, bisa dijadikan status pada WhatsApp ataupun di upload pada Facebook dan IG-nya masing-masing. Nah, jadi menebar kebaikan juga bisa melalui media sosial kita masing-masing. Mudah insya Allah kan bagi kita untuk membuatnya. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba, karena nanti pengalamanmu lah yang menjadikan kamu lebih kuat dan bijaksana. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga selalu semangat, tidak lupa tilawah, menjaga sholatnya, dan berbakti kepada orang tua di rumah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.